Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan pada pagi ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya yang menyertai kita dari malam hingga pagi ini. Kita ada sebagaimana ada. Mari kita bersyukur untuk itu, dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, betapa bahagianya kami pada hari ini ada karena Tuhan, dan menyambut firman-Mu pada kesempatan yang Tuhan karuniakan ini untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu, dan kami melakukannya. Ampunilah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan Yehezkel pasal 29 ayat 1 sampai 16. Yehezkel 29 ayat 1 sampai 16. Saya akan membacakannya ayat 8 sampai 9. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku mendatangkan pedang atasmu dan melenyapkan manusia dan binatang daripadamu, sehingga tanah Mesir akan menjadi sunyi sepi dan menjadi reruntuhan, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, tema kita pagi ini adalah Yesuslah Raja Andalanku. Saya ulangi, Yesuslah Raja Andalanku. Saudara-saudara, mendengar tema kita Yesus adalah Yesus Raja Andalanku, ini segenap hati, jiwa, dan akal budi kita terkonsentrasi pada kehidupan di dalam Kristus. Nah, saudara-saudara, minggu Yesus Kristus adalah Raja atau minggu Kristus Raja, kali ini kita merenungkan apa yang terjadi di dalam Yehezkel. Yehezkel menggambarkan bahwa dalam pasal ini berfokus pada Mesir. Nah, bangsa yang diandalkan bangsa Yahudi, bangsa yang diandalkan bangsa Yahudi adalah Mesir. Nah, ketika mereka seharusnya mengandalkan Tuhan, nah ini yang tidak terjadi dalam kehidupan Israel pada saat itu. Yang mengandalkan manusia bukan kepada Tuhan. Karena itu Yehezkel memberi 4 ilustrasi tentang hukuman yang akan menimpa Mesir. Raja Mesir menganggap dirinya buaya besar yang menjaga sungai kerajaannya. Tetapi Tuhan berkata, ia hanya buluh yang lemah dan di tepi sungai. Tuhan akan menangkap buaya itu dan menunjukkan kepada Firaun bahwa dialah yang memiliki sungai Nil dan dia dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya atas sungai itu. Bangsa Babel akan datang dan menjarah Mesir, dan Firaun tidak dapat menghentikan mereka. Nah, ini hukuman atas Mesir. Karena itu yang digambarkan di sini selalu dinyatakan dalam firman Tuhan, beralaskan kepada akulah Tuhan. Jadi sesungguhnya kehidupan kita ini harus berfokus kepada Tuhan, Raja atas segala raja. Tuhan Raja atas hati kita dan pikiran kita dalam perjalanan kehidupan ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, apa yang tergambar dalam bacaan kita mau menjelaskan bahwa betapa pentingnya kita mengandalkan Tuhan atau Yesus Raja Andalanku. Nah, kalau dikatakan Yesus Raja Andalanku,
maka biarlah Dia yang memimpin kehidupan kita. Dia yang mengarahkan kita dengan kuasa Roh Kudus. Yesuslah Raja andalanku, berarti seluruh hidup kita, hati, jiwa, dan akal budi kita terarah kepadanya. Nah, ketika kita dalam perjalanan pergulatan hidup di dunia ini, selalu atau senantiasa mengarahkan hati, jiwa, dan akal budi kita, kekuatan kita kepada Allah. Kalau dikatakan Yesuslah Raja andalanku, berarti hidup dalam ketergantungan Allah. Hidup dengan segenap jasmani maupun rohani, kita tetap berpegang teguh pada firman Allah. Karena disitulah kita mendapat kekuatan, penyegaran, dan damai sejahtera, ketentraman dalam hidup kita. Yesuslah Raja andalanku, berarti tempat kita berlindung, tempat kita bersandar, dan ini membutuhkan apa? Kecerdasan iman dalam diri kita tentang hidup yang kita jalani. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, betapa pentingnya kita bersyukur kepada Tuhan. Dan jika kita bersyukur, ini satu gambaran sikap hidup yang mengatakan Yesuslah Raja andalanku. Berarti seluruh kehidupan kita mau dipimpin oleh Allah, dan kita menyerahkan seluruh hidup ini untuk diarahkan oleh kuasa Roh Kudus, kuasa Allah. Sehingga apa yang kita rencanakan, dahulukanlah kehendak Allah dalam hidup kita. Karena Yesuslah Raja andalan kita, maka dahulukan kehendak Allah dalam hidup kita bersama dengan kehendak kita sebagai manusia. Allah lebih dahulu menyatukan sesuatu bagi kita, dan kita mengikut apa kehendak Allah, apa yang menjadi rencana Allah dalam hidup kita. Nah, karena itu saudara-saudara, hari ini kita boleh menyatakan itu dalam hidup kita. Yesuslah Raja andalanku, menempatkan atau mendudukkan kita pada posisi yang strategis di tengah kehidupan ini. Karena itu lakukanlah, jalani hidup bahwa Yesuslah Raja andalanmu, andalanku dalam segenap hidup kita, baik jasmani maupun rohani. Ia telah menyelamatkan kita. Dia datang ke dunia untuk hidup dan berkelimpahan dalam hidup. Amin. Terpujilah Kristus Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji, dan kemuliaan bagimu ya Allah dalam Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, yang mengaruniakan kami kehidupan, yang memimpin kepada hidup yang benar. Karena itu arahkanlah hati kami senantiasa bahwa pengakuan kami Yesuslah Raja andalanku, berarti seluruh hati dan jiwa kami, segenap hati dan jiwa kami, dan kekuatan yang ada pada kami berfokus kepada Allah saja. Ampunilah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas hari ini, Immanuel, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, amin.